Zaman dulu, sebelum ada senjata-senjata hebat seperti sekarang, orang masih perang pakai tombak, pakai lembing, pakai panah, pakai pedang. Maka mereka itu sudah punya cara untuk memerangi sebuah negara atau kerajaan pada waktu itu. Mereka nggak perlu perang repot-repot, keluar banyak biaya, asal mereka tahu mana sumber air negara itu. Betul tidak? Zaman dulu. Kenapa musuh harus cari sumber airnya? Kenapa? Iya. Kalau mereka pihak musuh tahu di mana letak sumber air negara itu, masukin racun, nggak usah perang, mati semua. Nah, itu arti ayat 23 Amsal 4. Kalau hati kita diracuni oleh si jahat, saudara, yang keluar ini kematian, bukan kehidupan. Maaf, jangan tersinggung. Pernah nggak saudara ketemu seseorang, begitu melihat mukanya sudah nyebelin, lebih baik lihat kucing sakit daripada lihat orang itu. Maaf, misalnya, ini muka nggak enak dilihat, nomor satu. Jangan marah. Begitu ngomong, kata pertama sudah celekit gitu kena hati. Ini orang kenapa? Pernah ketemu orang seperti itu? Terus semua gerak-geriknya nggak mengenakan, betul-betul nggak mengenakan. Di dalam bahasa Inggris ada istilah bagus ini, psikologi. Hurt people, hurting people. Katakan amin. Orang yang terluka itu pasti akan melukai orang lain. Dari cara melihat, cara ngomong, cara apa itu melukai. Pernah ketemu orang seperti itu? Cepat dia suruh siap-siap peti mati, nggak lama pasti mati dia. Karena pahitnya luar biasa. Nah, orang kayak begitu kalau ketemu harimau, harimau pun nggak sampai bisa makan karena pahit. Bayangkan, saudara, karena pahitnya itu tadi. Apalagi surga nggak bisa terima yang pahit. Serius saya berkata ini. Maka itu kalau saudara ada luka hati nggak sembuh, ketika masih kecil kita dilukai, orang itu sulit mengampuni. Maka itu kalau saya sebut Oprah Winfrey, Joyce Myers, itu orang luar biasa. Hancur hidup masa kecilnya. Bayangkan umur 9 tahun sudah diperkosa, umur 12 tahun punya anak, gila betul. Sekarang jadi orang hebat. Maka itu kenapa Oprah Winfrey begitu murah hati, charity-nya luar biasa, bukan? Karena dia nggak ingin ada banyak anak perempuan senasib dengan dia. Kalau Tuhan mengubah hidup orang, itu luar biasa. Sayang gereja nggak bisa menerima dia. Maka itu dia ngakui dia nggak mau percaya Tuhan lagi. Kasihan, bukan salah dia, itu salah gereja yang nggak bisa menampung ide-ide. Oke, saya lanjutkan. Maka kepahitan itu berbahaya. Sekali saja iblis memasukkan benih sakit hati, saudara, kalau kita nggak cepat mengeluarkan, bahaya sekali. Sakit hati itu lebih ganas dari sel kanker manapun juga, katakan amin. Sekali kita nggak mau ngampuni, bahaya sekali. Jaga hati kita lebih daripada apapun juga. Ada sel kewaspadaan. Nomor 1, jangan ada kebencian. Saudara mau disakiti, mau diapakan. Oh ya, 2 hari lalu saya terima SMS. Setelah saya baca yang bagus sekali. Akhirnya saya telepon orangnya. Kok bisa kamu merenungkan seperti ini? Ya, saya baca SMS ini. Coba saudara saya, hebat. Dengarkan. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat panas, tetap manis di tempat yang pahit, merasa kecil di tempat yang besar, dan tenang di tengah badai yang hebat. Tetap semangat. God bless you. Saya setuju nggak kata-kata ini? Ya udah. Jangan di tempat dingin ikut dingin, tempat panas ikut panas, bunglon itu namanya. Kita harus selalu bisa merubah keadaan. Katakan amin. Dan itulah kehidupan yang bisa merubah hidup kita. Kalau dari dalam hati kita. Bagian terakhir, kita lihat Ibrani 12 ayat 14. Kita akan melihat ayat ini mengerikan sekali, saudara, kalau kita tidak hidup benar-benar dalam Tuhan. Apa yang akan terjadi kalau orang itu tidak mau berdamai? Gak cuma mengampuni, gak mau berdamai. Apa yang terjadi? Tadi kita sudah baca di Matius 6 dari awal. Sekarang kita lihat ayat ini. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan berapa orang?
Semua orang stop dulu. Kalau ada perintah berusahalah, itu tergantung kita atau tergantung Tuhan. Nah, ini banyak orang Kristen belum mengerti. Jadi untuk bisa mengampuni itu nggak bisa berdoa. Begini, Tuhan tolong saya supaya saya bisa mengampuni orang itu. Wah, kalau saya Tuhan, saya tempeleng orang doa gitu. Kamu nggak baca Alkitab, saya akan bilang begitu. Untuk mengampuni itu bukan karena doa, bukan karena puasa, katakan amin. Tapi karena kemauan kita sendiri. Mengampuni itu bukan pilihan. Tapi mengampuni itu suatu keharusan. Beda bukan? Antara kemauan, apa kok kemauan sampai itu? Antara apa tadi saya bilang? Pilihan dengan kemauan kita. Harus mengampuni. Tidak bisa tidak. Berusaha hidup damai dengan siapa? Semua orang. Maka itu lihat. Mengapa saya pernah buat riset hasilnya mengejutkan. Lebih dari 95%. Ternyata orang Kristen itu susah mengingat firman. Tapi gampang mengingat salah orang. Kurang ajar nggak itu? Saya mau buktikan. Ayo buktinya. Antara firman Tuhan dan firman tetangga, mana lebih gampang dihafal? Lo cepat jawab, saya berkata firman juga. Ayo, cepat jawab, mana yang lebih gampang dihafal? Firman Tuhan atau firman tetangga? Kan sama-sama kata-kata, saya pakai kata firman. Cepat jawab, jangan pura-pura. Ya. Kenapa firman mertua lebih gampang dihafal? Padahal mertua sudah mati 14 tahun yang lalu. Maaf, saya cuma ngomong secara umum saja. Betul? Ternyata firman Tuhan sulit kita renungkan, kita hafal. Tapi kata-kata orang begitu nancap di benak kita. Bahkan orang yang pahit itu, saudara. Seharusnya itu semua sutradara, ya, entah itu sinetron atau film, itu untuk bisa punya aktor yang hebat, itu cari orang yang pahit hati. Kenapa maksud saya? Ngerti nggak? Apa ayo? Karena orang yang pahit hati itu kalau cerita lagi hidup, saudara. Wah, dia dulu begini, saya nggak pakai baju apa, dia mau begini, wah jam berapa saya, aduh, hebat, ingat semua dia. Karena dia disakiti. Maka itu ketika hati kita biarkan kotor, kematian yang masuk, bukan kehidupan. Hanya ada 2 macam orang di dunia ini yang nggak bisa tersinggung. 1 orang gila, 2 orang tuli. Ya atau tidak? Nah, tapi jangan sampai saudara ingin gak tersinggung jadi 2 orang itu, celaka sekali dong. Karena tersinggung itu masuk duluan. Setan sudah tahu betul, hafal. Untuk memecahkan gereja, jangan digranat, mahal. Pakai gosip saja jatuh tuh gereja. Katakan amin cepat. Apalagi mulutnya orang Indonesia. Wah, ampun dah. Ini mulut bocor kita ini, saya minta ampun. Saudara, maka itu firman ini berusahalah. Bagaimana? Loh, masa lupa loh, belum 5 menit loh. Berusahalah apa? Hidup damai dengan. Nah, jangan lupa semua orang. Ini perintah. Terus, dan kejarlah apa? Kekudusan. Nah, seringkali gereja menghubungkan kekudusan dengan seks. Tidak. Hari ini kita tahu. Enggak cuma masalah seks yang kita enggak kudus. Enggak mengampuni pun tidak kudus. Ingat itu. Nah, apa impactnya kalau kita tidak kudus? Sebab, ayo baca 1, 2, 3. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Pertanyaannya, kalau enggak bisa melihat Tuhan, bisa masuk surga enggak? Enggak bisa, goblok. Gitu. Enggak lihat Tuhan kok mau masuk surga, ngawur aja. Saudara, mari kita lihat ini. Orang Indonesia itu kreatif. Saudara masih ingat setelah Michael Jackson mati, Mbah Surip mati, lalu Nurdin M. Top mati, ada SMS apa yang beredar? Sebenarnya gila nih orang-orang. Masih tahu nggak? Beredar. Wah, neraka jadi kacau. Alam baka jadi kacau. Michael Jackson lagi nyanyi, Mbah Surip gendong-gendong, Nurdin M. Top datang bawa bom. Orang aja ke orang Indonesia. Kok
bisa dulu mikir. Saya terima SMS itu bilang ini orang.